Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jumpa dengan saya Cahaya Buana dalam pembahasan materi pernyataan keaslian penelitian atau pernyataan keaslian karya ilmiah. Dalam hal ini adalah skripsi. Iqraru pernyataan, asolati keaslian, al-bahsi penelitian atau karya ilmiah atau skripsi. Kita sudah sampai pada materi atau nomor yang ketiga. Nah, yang nomor satu dan kedua silahkan ditonton pada video sebelumnya. Ar-Raqmu as-Salisu. Kita akan membahas Ar-Raqmu nomor as-Salisu yang ketiga. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu teks pernyataan yang ketiga. Idza tabayyana mustaqbalan anna hazal bahsa ini panjang ya karena di keyboard saya tidak ada alif berdiri, jadi saya menggunakan fathah biasa. Anna hazal bahsa anna hazal bahsa laisa min i'dadi au annahu intihalun. Nah, sambungkan au annahun tihalun karena ini adalah alif hamzah wasol, jadi harus dibaca wasol. Tetapi kalau berhenti membaca di annahu mau dipisah sebenarnya terserah saja, tetapi harus paham bahwa ini adalah hamzahnya wasol. Au annahu intihalun, harusnya au annahun tihalun min a'mali syahsin akhar fa innani alasti'dadin litahammulil uqubati allati qarraratha al-jami'atu Saya ulang sekali lagi. Idza tabayyana mustaqbalan anna hazal bahsa laisa min i'dadi au annahu intihalun min a'mali syahsin akhar fa innani ala isti'dadin litahammulil uqubatil lati qarrarat hal jami'atu. Agar kita memahami teks ini, saya akan menerjemahkannya terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia. Ida, jika, tabayyana, terbukti, ya. Mustaqbalan, di kemudian hari, nanti, kelak, anna, bahwasanya atau bahwa, hazal bahsa. Nah, menerjemahkan ini kalau haza kemudian setelahnya ini adalah isim isyarah lalu ada alif lamnya, maka ini satu kata ya, haza dengan bahasa dia juga. Maka menerjemahkannya adalah bahas dulu. Bahwasanya hazal bahsa, penelitian ini, laisa, bukanlah, min i'dadi, hasil karyaku atau hasil karyaku, atau annahu, bahwasanya, ini kembali domir kepada bahas ini penelitian, atau bahwasanya penelitian ini intihalun, sebuah contekan atau plagiarisasi, hasil plagiarisasi min, dari a'mali, karya-karya syahsin akhor, karya orang lain, fa akhor, orang lain ya, syahsin orang, fa ini fa, maka, innani, sesungguhnya saya, alasti'adadin, bersedia, litahammuli, untuk tahammuli, menanggung, al-uqubati, sanksi-sanksi, allati, yang
Kororotha, menetapkannya terhadap sanksi-sanksi tersebut siapa? Al-Jami atau universitas, atau jika diterjemahkan yang telah ditetapkan oleh universitas. Di dalam teks, di dalam pernyataan nomor 3 ini, saya memerahkan kata iza dan fa'innani. Maka ini adalah jumlahnya disebut dengan jumlah syartiyah. Jika begini syaratnya, itu adalah jumlah syarat atau sebab akibat klausa ya. Jadi jika tidak, maka dijawab maka. Jika saya pergi, maka kamu juga pergi. Nah, itu adalah jawab syarat. Jadi syarat lalu dijawab. Nah, iza ini adalah syaratnya, fa'innani adalah jawabnya. Maka ini saya merahkan. Jadi struktur ini dari iza sampai tabayyana mustaqbalan sampai kata akhor sesungguhnya adalah rangkaian dari syarat daripada iza ini. Lalu fa'innani alasti'dadin, dari mulai fa'innani sampai ujung ini adalah jawab syaratnya. Nah, ini adalah rangkaiannya. Bagaimana memahaminya? Kita mulai dari kata iza terlebih dahulu. Di dalam struktur bahasa Arab, iza itu memiliki 3 fungsi. Secara kata, iza termasuk pada jenis dorof. Dorof, pernah mungkin dorof mendengar dorof makan, dorof zaman, yaitu kata yang menunjukkan pada waktu dan juga tempat. Sedangkan iza ini adalah dorof zaman. Mengapa? Karena berkaitan dengan waktu. Jika begini maka akan begini, itu hubungannya waktu. Ya, iza maka ini adalah disebut dengan dorfiyah. Jadi dia mengandung kata dorf atau keterangan waktu. Makanya disebut dengan dorfiyah. Ida dorfiyah. Dorof apa? Dorof zaman. Karena di sini dia menunjukkan pada waktu. Ketika berbicara iza adalah dorof, maka kita akan ingat pada kata misalkan amama di depan, waro'a di belakang. Itu adalah dorof. Di depan tidak berdiri sendiri. Dia akan membutuhkan isim yang setelahnya. Misalkan amamal hujroti. Nah, ada kata hujroti adalah pelengkap dari amama. Di depan apa? Di depan kamar. Maka hujroti itu adalah mudhofun ilaih dari amama. Begitu juga misalkan dalam iza. Iza ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia sebagai dzaraf. Ketika jika, pasti tidak, kata itu jika apa? Ada yang perlu dipertanyakan. Lalu pertanyaannya, mana mudhofun ilaih dari dzaraf ini? Karena setelah dzaraf itu adalah mudhofun ilaih. Ya. Pertanyaan, di dalam struktur setelah iza ini, mudhofun ilaihnya adalah jumlah. Jumlah setelah iza itu dimaknai sebagai posisi fi mahali jarrin. Maka idza tabayyana sampai ujung ini dia menempati setelah iza, kalimat setelah iza, misalkan idza jaa nasrullah, maka kalimat setelah iza itu fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Menempati tempatnya mudhafun ilaih. Berdasarkan hal tersebut, maka iza juga posisinya selain dorfiyah, dia memiliki fungsi kedua sebagai mudhaf. Jadi iza itu sebagai dorof, dorfiyah zamaniyah, dia juga fungsi keduanya adalah mudhaf karena dia disandarin oleh, kalau dalam dorof seperti amama disandarin oleh isim, tapi kalau di sini disandarin oleh jumlah. Di sini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena tabayyana itu adalah fi'lun madhi. Ya. Ini adalah fungsi kedua. Fungsi yang ketiganya, ketika diletakkan di dalam teks seperti ini, iza memiliki fungsi ketiga yaitu syartiyah. Syartiyah, jadi mensyaratkan. Syaratnya kalau begini, jika begini, maka begini. Kalau begini, maka begitu. Nah, itu adalah makanya syartiyah. Berarti iza memiliki 3 fungsi di dalam kalimat ini. Pertama adalah sebagai dalam jenis katanya adalah dzaraf, dzarfiyah. Karena dia dzaraf, maka setelah kata setelahnya adalah mudhafun ilaih.
maka dia juga memiliki kedudukan sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya mana? Kalimat yang terletak setelahnya. Apakah kalimat yang ada di sini? Ini adalah fi'il, maka adalah jumlah fi'liyah inilah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Oke. Yang fungsi yang di sini adalah fungsinya adalah syartiyah. Kita letakkan dia sebagai kata syarat, artinya jika. Oke, idza sudah kita pahami. Lalu yang berikutnya tadi sudah dijelaskan. Setelah iza itu adalah mudhafun ilaih. Di dalam setelah iza mudhafun ilaihnya bukan isim, tetapi dia jumlah, tapi menempati tempatnya mudhafun ilaih. Nah, tabayyana adalah fi'lun madhi mabniun alal fathih. Perhatikan membacanya tabayyana, terbukti. Ketika menyebutkan kata tabayyana, kita akan bertanya, terbukti apanya yang terbukti? Artinya subjek tidak ada di sini. Berarti kita harus mencari fa'ilnya mana? Subjek dari tabayyana yang terbukti itu apa? Oke. Ketika kita membaca mustakbalan, apakah dia subjek? Tidak mungkin, karena dia menjelaskan keterangan waktu di kemudian hari. Jika terbukti di kemudian hari, apa yang terbukti di kemudian hari? Nah, jawabannya adalah anna, bahwasanya hazal bahsa, penelitian ini, laisa, bukanlah min i'dadi, yang digarisbawahin dari anna hazal bahsa laisa min i'dadi, bahkan sampai au annahu intihalun min amali syaksin akhar, sebenarnya ada fi mahalli raf'in fa'il. Ini adalah subjeknya, disebut dengan fa'il muawwal dari jumlah anna, ismuha, dan khobarnya. Oke, sudah bisa diulang lagi ya, diulang lagi. Mana tabayyana adalah fi'lul madhi. Fi'il membutuhkan fa'il atau subjek. Ketika mengatakan jika terbukti, apa yang terbukti? Maka apa yang terbukti? Bahwasanya penelitian ini bukan karyaku atau merupakan plagiarisasi dari karya orang lain, itu adalah yang terbukti. Maka jumlah ini yang digarisbawahi ini adalah fi mahalli raf'in fa'il. Dia adalah subjeknya dari tabayyana ini. Ya. Tabayyana sendiri adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tabayyana, tapi sampai ujung ya. Tabayyana mustaqbalan ana hadzal bahsa sampai kepada akhir. Kalau ini adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tetapi anna hadzal bahsa laisa min i'dadi au annahu min, ini adalah fi mahalli raf'in fa'il dari tabayyana. Oke, mustakbalan. Apa kedudukan mustakbalan? Menunjukkan pada waktu. Maka ini adalah dzaraf zaman atau dikenal juga dengan istilah maf'ulun fi. Maka harokatnya adalah mansubun karena dia di sini seperti kata sobahan, masaan, ya. Maka mustakbalan. Ini masa depan ya. Ini adalah mustakbalan. Ini adalah dzaraf zaman menunjukkan waktu dan dia juga disebut dengan maf'ulun fi. Oke. Anna. Nah, anna ini apa? Nah, pertanyaannya sekarang kepada hazal bahsa. Mengapa al-bahsa ini mansubun? Ini kalau ditanya kadang nggak bisa menjawab. Al-bahsa, kenapa al-bahsa mansub? Nah, al-bahsa ini adalah, perhatikan dari sini, anna. Anna ini adalah huruf yang berfungsi menasobkan, saya gampangan mengfathahkan atau harokat menjadi a, gitulah yang lebih mudahnya ya. Anna bahwasanya, nah ini akan berfungsi. Jadi isim setelah anna itu harus mansub. Berarti isim yang setelah anna adalah haza. Mansub bukan ini. Mansub, tetapi karena haza itu adalah isim mabni, tidak pernah berubah, maka dia tetap haza mabniun ala sukun. Dia tetap adalah mabniun ala sukun. Ada alif di sini mabniun ala sukun. Tapi dia tetap memiliki kedudukan sebagai isim ana. Dan isim ana di dalam struktur bahasa Arab adalah mansubun atau mansubun fi. Kalau di sini haza ismul isyarah, dia mabniun alal fathi fi mahallin nasbin. Berarti dia tetap menempati tempatnya
mansub atau fathah di sini. Lalu mana yang dikenainya? Al-bahsa inilah badal dari haza, maka harokatnya mengikuti kepada mubdalnya, kepada isim isyarah, dan karena al-bahsa dan haza adalah dia juga, maka al-bahsa ini menggantikan posisi haza di dalam harokatnya. Nah, kalau gitu dijawab haza apa kedudukannya? Dia ismu anna. Ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahallin nasbin ismu anna kalau mau panjang. Tetapi kalau mau simple, haza adalah subjek daripada anna. Al-bahsa ini adalah badal karena dia sesungguhnya haza dan bahsa dia juga. Maka yang tampak adalah di kata bahsa ini. Oke. Anna isimnya adalah haza dan al-bahsa hazal bahsa ini. Mana khabarnya predikat dari anna? Bahwasanya penelitian ini dijawab dengan laisa min i'dadi. Bukan karyaku. Maka laisa min i'dadi ini adalah fi mahalli raf'in khobar anna. Ini adalah menempati predikatnya. Menjelaskan anna hadal bahsa dijelasin oleh laisa min i'dadi. Jadi laisa min i'dadi ini adalah predikat dari penjelas dari kata anna hadzal bahsa. Kalau kita garis bawahin harusnya ini saya merahkan ya warnanya. Ini adalah khobar dari hadzal bahsa. Laisa. Kita kembali laisa, pernah mendengar laisa. Laisa adalah akhwatnya kana. Maka ketentuan tentang laisa sama dengan kana. Oke. Laisa membutuhkan isim. Nah, isim itu adalah subjek. Laisa ini menjelaskan apa sih? Mana isimnya? Mana subjeknya? Isim laisa. Isim laisa sebenarnya bukan. Ini yang bukan apa? Menunjukkan kepada hadal bahasa. Anna hadal bahasa laisa. Bukan. Yang bukan itu adalah penelitian ini. Berarti hadal bahasa. Berarti mana isim laisa? Domirun ya'udu ila hazal bahasa. Jadi bukan. Penelitian ini bukanlah min i'dadi. Ini adalah khobar laisa, bukan karyaku. Maka min i'dadi adalah fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin khobar laisa. Ya. Jadi kalau laisa min i'dadi fi mahalli raf'in khobar anna, tapi kalau min i'dadi ini adalah syibhul jumlah fi mahalli nasbin khobar laisa. Ya, coba dipahami kembali ya. Ini agak rumit karena ini strukturnya bertumpuk-tumpuk ya. Bertumpuk-tumpuk. Jadi tabayyana fa'ilnya adalah anna hazal bahsa laisa min i'dadi au annahu itu sampai au ini huruf atop ya sampai di sini. Tetapi ini adalah fa'il muawwal. Jadi fi mahalli raf'in fa'il muawwal subjek dari tabayyana. Tetapi di dalam subjek sendiri ini adalah majemuk. Ada struktur anna, ada struktur laisa. Nah, anna hazal bahsa ini adalah mansubun karena ada anna, khobarnya adalah laisa min i'dadi. Laisa sendiri itu adalah hukum seperti kana. Isimnya kembali kepada hadal bahas, min i'dadi adalah khobar dari laisa. Jadi struktur ini adalah struktur yang majemuk sekali. Tapi minimal tahu kenapa dibaca seperti min i'dadi. Kenapa dibaca i'dadi? Nah, pertama karena ada min, ya, karena ada min huruf jar. Atau annahu sama dengan struktur anna di sini. Hu kembali kepada hadal bahasa. Ya, au annahu min ini adalah harful jar. Maka isim yang dikenainya dia harus majrur kasroh. Min i'dadi. Min i'dadi. Min i'dadi ini adalah posisinya adalah dua isim. Ada ya ini saya. Karya saya. Jadi karya i'dadi, karya saya. Maka i'dadi ini adalah mempunyai kedudukan majrur karena min. Selain majrur karena min, kedudukan kedua adalah mudhof. Nah, karena kenapa? Penyandaran ada isim saya ini karya saya, maka ini adalah satu kata. Maka iya-nya ini adalah fi mahli jarrin mudhofun ilaih. Jadi punya kedudukan. Au ini adalah huruf atof. Atof kemana ini?
Yang dia sambungkan adalah jumlah. Perhatikan dari anna hadzal bahsa laisa min dari satu kalimat. Nah, di sini adalah sambungannya au menyambung kalimat. Annahu anna hadzal bahsa. Nah, hu-nya ini adalah domir fi mahalli nasbin isim anna sama dengan hu kembali kepada hadzal bahsa. Jadi kalau kita pindahkan ke sini anna hadzal bahsa intihalun. Nah, ini kelihatan intihalun adalah khobar anna. Kelihatan ini marfu'un bidomah dhahira. Min, lagi-lagi ini adalah harful jar a'mali. Maka ketika ditanya bacanya kenapa a'mali? Ya karena ada min di depannya. Min a'mali. Nah, perhatikan a'mali ini adalah belum selesai kata ini. Masih ada kata sambungan. Min, maka dia tidak boleh menerima tanwin. Min a'mali. Karena apa? Masih disambungkan ke kata syahsin. Karya orang. Maka belum selesai. Min a'mali. Maka min a'mali selain dia majur, menerima kedudukan isim majrur karena min, dia juga mudhaf. Jadi karena belum selesai kata ini, masih disambungkan kepada syahsin. Nah, syahsin ini adalah mudhafun ilaih majrurun. Maka menggunakan, lalu mengapa ini menggunakan tanwin sekarang? Karena dia sudah selesai, karena akhoro adalah kata sifat. Kenapa tidak akhori? Tidak akhorin? Karena kata akhoro itu tidak menerima tanwin. Tosiko muntahal jumu. Maka ketika nakiro dibacanya bukan akhorin, tetapi akhoro. Seperti isim tafdil. Itu ya. Min a'mali syahsin akhara. Nah, akhara harusnya akharin. Maka fathah ini menggantikan kasroh ya, majrur untuk yang tanwinnya. Nah, fa-nya ini fa, jangan salah ini fa sendirian di bawah ini. Faul jawab. Namanya faul jawab. Ini bukan fa, ini namanya faul jawab. Jawab dari mana? Dari iza ini. Fa maka, nah ini fa ujung innani sama dengan anda. Innani, inna sesungguhnya, ni ini fi mahallin nasbin, isim inna sama dengan anna ini menasabkan, tapi karena dia mabni maka tidak berubah. Fa innani dijelasin oleh mana khabarnya fa innani saya ini alasti'dadin lit ini semuanya rangkaian alasti'dadin litahammulil uqubat allati qarat sampai jami'atu ini adalah rangkaian alasti'dadin adalah rangkaian khobar dari fa'innani ini. Khobar apa namanya? Khobar syibhul jumlah dari jar majrur yang ditandai dengan huruf ala huruf jar dan isti'dadin ini adalah isim yang dikenainya isim jar majrur. Maka ketika dijelaskan khobar ini oleh jar majrur namanya khobar syibhul jumlah. Li selanjutnya untuk ini adalah belang pelengkap muta'alik. Jadi enggak ini la mahalalah minal i'rab. Ini kediri sampai ujung ke sini enggak memiliki kedudukan, tetapi tetap dia ada fungsi kata masing-masing. Tetapi kedudukannya ini cukup dengan alas dadin yaitu fi mahalli raf'in khobar inna. Nah, khobarnya khobar syibhul jumlah. Li untuk tahammuli. Kenapa dibaca tahammuli? Nah, kenapa juga dibaca tahammala? Karena tahammul ini adalah isim dari tahammala ya tahammalu tahammulan. Ini dari isim masdar atau jiran dari kata tahammul, tahammala. Nah, maka dibaca li tahammuli. Li karena ada li. Jadi tahammul bukan tahammal. Litahammuli, nah ini belum selesai, masih digandengkan kepada al-uqubati, menanggung sanksi. Nah, ini satu kata, tahammul dengan uqubat satu kata. Maka ini selain kena majrur kasrohnya karena li, dia juga adalah mudhaf. Maka al-uqubati adalah mudhafun ilaih. Dibaca kenapa al-uqubati? Karena dia adalah mudhafun ilaih dari kata tahammuli adalah isim kedua setelah rangkaian tahammuli ini. Allati ini adalah ismul mausul fi mahali jarrin naat ya menyambung yang artinya dimakai isim mausul dia adalah naat kata sifat ya. Qarraratha al jami'atu
Kenapa dibaca al-jami'atu? Karena dia adalah fa'ilun subjek dari kororo. Yang menetapkan ini siapa? Al-jami'atu universitas. Lalu apa kedudukan kororot al-jami'atu? La mahalala silatul mausul, hanya penyambung saja dari allati. Allati tidak bisa berdiri sendiri. Maka karena dia hanya isim mausul, maka allati kororot hal jami'atu adalah silatul mausul. Jadi ini adalah rangkaian dari alasti'dadin. Ditahamulin ini adalah khobar dari syibul jumlah yang menjawab dari fa'inani. Maka sesungguhnya saya dijawab dengan alasti'dadin litahammulil uqubatil lati qararat hal jami'atu. Ini adalah khobar syibul jumlah. Baik, kita lanjutin kepada bawah, sudah jelas ya. Iza tabayyana, ini adalah dari tabayyana sampai rangkaiannya sampai kata fa'innani, maka ini adalah fi mahalli jarin mudhafun ilaih dan dia adalah jumlah syartiyah. Fa adalah jawab syaratnya. Jadi ya, jawab syarat, ini syaratnya, ini jawab syaratnya. Baik, ini adalah beberapa isim yang kita temukan di dalam teks ini. Kata mustakbalan di kemudian hari, haza ini, al-bahsa penelitian, transkripsi, edad pembuatan atau karya, intihalun adalah plagiat, plagiat atau contekan, amali adalah karya, syahsin adalah orang, akhir lain, isti'dad, kesediaan. Nah, ini kesediaan sebenarnya bukan bersedia, kesediaan, tahammul, tanggungan atau menanggung, karena masdar dan fi'il biasanya diterjemahkan kadang sama. Al-uqubat itu adalah sanksi, allati yang al-jamiah universitas. Adapun fi'il yang ada pada teks tersebut adalah kata tabayyana, ya tabayyana fi'lul madhi mabniun alal fathi, ya tabayyanu adalah fi'lul mudhari'nya, tabayyan fi'lul amarnya, kata perintahnya. Yang kedua adalah kata laisa, ini adalah fi'il nakis dari akhwatnya kana, jadi punya fungsi sendiri. Artinya bukan di sini. Qarrara yuqarriru, qarrara fi'lul madhinya, yuqarriru fi'lul mudhari'nya, qarrir itu adalah fi'lul amarnya. Artinya tabayyana ya tabayyanu terbukti, laisa bukan, qarrara yuqarriru menetapkan atau memutuskan. Nah, ini adalah mufradat dari hurufnya apa saja? Huruf apa partikel yang ada di sini apa aja? Artikelnya satu harfun atau dhorof. Ida tadi sudah dijelaskan, dia adalah dhorof, petunjuk waktu. Anna bahwasanya berfungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merupakan khobar. Min harful jar, au harfu ataf. Fa ini kalau di sini fa-nya adalah harful jawab karena fa ini macam-macam fungsinya, ada yang ataf. Nah. Kemudian kalau di sini ada harful jawab ya. Ala di atas, sebenarnya di sini kadang tidak diartikan kalau dalam teks ini. Li adalah untuk, ini adalah mufradat yang ada dalam teks tersebut. Baik, ini ada sudah disampaikan tadi i'rabnya satu persatu pada penjelasan di awal, jadi tidak perlu lagi untuk disampaikan. Alhamdulillah tamal bahsu fi iqrari as-salatul bahsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.